makan sudah ya. Ini ikan kaleng. Itu karena tidak ada istri di rumah, nah mengurus orang sakit. Nah ini masih ada. Nah ini bawang goreng. Nah lihat cium halusin dong, bawang goreng. Nah kan, nah supaya harum. Oke, nah bawang goreng. Nah ini dia, lapar juga ya. Nah sendok. Nah kamu mau makan ya? Nih kamu. Nah ini ada ini adik saya nih, kasihan orang nih, saya harus urus dia nih. Nah dapat pahala adik saya ini sejak kecil ini, saya tinggal dengan saya ini. Nah sekarang udah gede. Nah udah sehat lah. Nah sudah nih, nah sudah. Nah ayo sudah tinggal dengan adik sendiri di rumah ya, tidak ada orang. Anak saya satunya tadi sudah keluar semua, tinggal 2 di rumah, laki-laki 2 di rumah, 2 di luar rumah, 1 sudah berumah tangga, namanya Nukhratun Nisa, dosen ITS. Nah sekarang yang kedua, dia sekarang memiliki klinik pribadi fisioterapi. Dia sekarang bertugas di Rumah Sakit Harapan Keluarga. Nah sekarang ya tanggal 17 anak saya itu yang fisioterapi itu insya Allah akan melepaskan masa lajangnya itu tanggal 17 Juli. Ini saya jadi kasihan juga nih, jadi nikahnya tidak rame, akad nikah saja, pestanya belum, kata perempuannya, pihak perempuan yang mengatur semua. Yang penting tugas saya sudah selesai, menyerahkan seluruh kebutuhan hasil mufakat antara keluarga, semua sudah diserahkan. Mau resepsi mau apa ya sudah urusannya. Aduh, ayo bismillahirrahmanirrahim. Wah enak. Ini dia. Nah, jadi hidup ini enjoy saja, dinikmati. Jangan nunggu istri baru makan. Kapan? Kita harus kolaborasi. Apalagi suami istri sama-sama pegawai negeri. Ya kita harus maklumi. Ketika istri tidak menyiapkan karena kesibukan seperti ini kan, urusan keluarga segala macam. Yang sakit ya saya harus berperan sebagai ibu rumah tangga. Ternyata tapi kalau saya tidak bisa yang seperti ikan kaleng, sayur bening itu aja, tumis. Nah nggak ada tulangnya, luar biasa ya. Inilah sedapnya kehidupan, itu harus dinikmati. Ngapain pusing-pusing? Ya kita boleh bercita-cita setinggi langit, tetapi yang kita jangkau aja lah. Jangan sampai kita sakit memikirkan yang tidak bisa kita jangkau. Kita kerja. Kita aja kayak Jokowi itu kerja. Jangan banyak protes, banyak kritik orang. Kapan kamu bisa kerja kalau gitu? Disuruh duduk bersama, bahas bersama, enggak muncul. Ketika orang
sudah melakukan sesuatu, salah. Ngapain, kapan kau bisa benar, bisa kerja kalau gitu? Nah, hidup ini jangan selalu menyalahkan orang lain. Nyalakan dulu diri saya nih. Gitu caranya hidup. Kalaupun ada orang salah, jangan langsung jangan sampai cara kita tuh jangan sampai menyakiti hatinya, menyinggung perasaannya. Masih banyak cara kita ini ya, masih banyak cara. Nggak ada sempurna. Kalau yang sempurna itu milik Allah. Itu caranya. Apalagi kita ini baru memulai melangkah. Ya lihat dulu lah. Jangan langsung belum melangkah sudah tidak merasa hebat, astaga. Memang kalau kita itu tahu orang ngahacung pun ngaham tinggal apa limo lo beli orang di sini buat curah. Jadi penting jangan terlalu banyak berpikir di luar yang kita jangkau. Berpikirlah yang ada sekarang, yang ada di depan mata kita. Jalan maksimalkan. Tapi jangan salahkan orang lain. Nanti kamu tidak bekerja nanti. Begitulah kalau orang itu udah diliputi nafsu amarah. Aduh, enak ya. Tambah lagi. Kita hidup di dunia ini harus memperhatikan etika. Itu karena itu etika itu adalah sebuah media dalam berkomunikasi. Yang sehat itu harus selalu memperhatikan etika berkomunikasi, etika berbicara, etika menegur orang, etika semua, etika menghadapi orang, semua ada aturan-aturan yang mengatur dalam Al-Quran. Al-Quran itu sudah mengatur semua, cuma kita jarang membaca. Terkadang kita lupa karena kita merasa sudah hebat, sudah semua hebat, lupa sehingga orang semua itu dinyatakan salah. Nah, ini yang tidak benar. Orang-orang semacam ini rugi orang seperti itu.
kebaikan itu sebaik-baiknya budi pekerti. Nah, kalau kita mau menjadi budi pekerti baik, nah kita harus baik bersama manusia, baik sesama makhluk lain, hewan, binatang, atasan. Artinya dalam hal berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Jangan berlomba-lomba berbuat dosa. Nikmatnya luar biasa ya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan berlomba-lomba untuk kejahatan. Hidup ini jangan sombong. Pakai ilmu padi. Makin tua makin berisi, makin nunduk. Jangan makin ya mungkin ada isinya mungkin ya. sehingga perlakuannya sayalah yang benar, ini dadaku, karena dia merasa wah saya pintar, saya hebat, dan tidak tahu di balik itu orang ketawa. Oh sampai gini lah orang pengetahuannya orang ini. Jadi, tingkah laku kita, perkataan, perbuatan kita itu akan dinilai oleh orang. Jadi oh sampai sini dah pengetahuan orang ini. Jadi makanya berpikir sebelum berucap, supaya orang tidak memvonis kita ini orang bodoh, orang goblok.
makan, sudah minum, cuci tangan, tinggal menunggu asar. Nah, sekali jam segini baru makan saya ya. Ya, harus menunggu. Bah dulu. Aduh, sudah kenyang. Apa ya yang bisa saya makan ini? Ya, gini lah. Nikmatnya sebuah kehidupan. Jangan terlalu banyak nuntut pada istri kita. Kalau memang situasi kondisinya tidak mungkin, ya apa salahnya kita telepon, ternyata sudah selesai. Karena istri kita juga tuh bekerja, ada urusan yang lebih. Ya karena sempat masak pagi tadi saya lihat, karena pagi-pagi udah berangkat, dia udah kasih tahu saya. Tapi semua bahan baku lengkap, udah disiapkan kulkas. Tinggal saya beraksi. Nah, itu saya angkat tolong. Masih ada enggak? Astaga, udah habis. Sudah habis di sini. Lalu, ada ya, kawan. Apa nih? Oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya pulang dari jalan-jalan ke keluarga. Jenuh ternyata ya, saya harus duluan karena istri saya masih mengurus keluarga yang sakit di rumah, di keluarga sana. Nah, saya lapar. Nah, saya harus beraksi sekarang. Saya harus beraksi sekarang. Nah, cabai ada. Iya, ada cabai. Apalagi nih? Tomat ada. Air termos ada. Nah, sekarang saya harus beraksi. Apalagi? Aduh, berantakan nih. Nah, pecin ada semua ini. Bawang, garam. Harus periksa semua dulu nih. Lapar. Nah, ikan yang belum ada ya. Nah, ini nasi ada. Ternyata ikan belum dimasak. Nah, masih kosong. Aduh, masih kosong. Cari lagi. Mana? Nah, buka kulkas. Aduh, lampu kulkas sudah mati. Alah. Ikan banyak juga ikan ya. Banyak ikan tapi belum digoreng karena keburu tadi. Keluarga sakit ya, harus kita tinggalkan rumah. Nah, di sini masih ada apa? Masih ada sayur. Nah, banyak isinya, banyak. Nah, ada telur. Ya, oke, cari yang praktis saja lah. Nah, sekarang saya cari yang praktis. Nasi ada. Nah, tinggal ikan. Nah, ini dia. Saya harus masak ikan. Cari ikan yang praktis aja lah. Ikan kaleng.
saya suka kalau dalam keadaan tidak ada orang di rumah itu, nah tinggal diambil ikan kaleng yang sudah simpan simpan di kulkas. Nah ini ikan kaleng ya, kalengan itu mau itu praktis. Nah saya harus nyalakan dulu. Aduh, mana lapar ya. Nah, harus nyalakan dulu. Nah, kompor. Jadi saya tidak lagi menggunakan kompor gas karena istri saya takut karena pernah meletus kompor gasnya. Akhirnya dia kembali ke kompor tradisional ini. Terpaksa harus pakai kompor biasa. Nah, kompor zaman dulu nih. Nah, daripada dia trauma kan? Trauma dia kesian. Trauma istri saya. Jadi pakainya begini aja. Kembali ke zaman dulu. Zaman dulu kala pakai hok ini. Orang udah tidak ada lagi, tapi istri saya kembali ke ini karena kompor gasnya meletus, hampir membakar tubuhnya. Dia nggak mau lagi pakai itu. Dia udah mau cari pembantu, nggak disuruh, takut katanya takut pembantu, nggak boleh cari pembantu katanya, nanti macam-macam lagi sampai pembantu. Astaga, ada juga istri yang ganggu aku seperti itu ya. Gak mungkin lah. Harus masak dulu. Wah, oke, tunggu. Nah, tunggu beberapa menit ya. Ini kompor juga kan aman ya teman-teman ya. Saya harus menyiapkan makanan sendiri ya. Begitulah, anak-anak udah pada tinggal di luar, ada yang di Mataram, ada yang di Sumbawa udah berkeluarga, ada yang sebentar lagi mau menikah tanggal 17 di Mataram, anak laki-laki saya ya. Jadi di rumah tinggal anak bungsu. Alhamdulillah ada anak bungsu yang tempat saya. Itulah kalau sudah tua begini ya, sudah punya anak besar, kita harus siap ditinggalkan sama anak-anak karena anak-anak itu akan berumah tangga. Nah, ya alhamdulillah juga sih. Nah, ini kopi masih ada, kopi Tambora. Kopi Tambora juga siap peluncur. Ya masih tradisional ini. Nah, nanti apa lagi ya, ini kan kekayaan kan tidak dibawa mati. Itu prinsip hidup. Jangan melihat di atas ya, jadi bawah masih banyak orang di bawah kita. Nah, itulah ceritanya. Saya ini di dapur datang nggak ada orang, lapar. Nah sekarang saya harus masak dulu yang namanya ikan kaleng tadi. Nah ikan kaleng ini, ikan kaleng inilah kesukaan saya. Ini dia sedang mendidih. Nah ini bisa dimakan karena istri saya mungkin seharian sampai malam baru datang. Nah saya sendiri ya, ini cara saya, strategi saya. Nah tinggal dimasak gitu kan, tinggal ditumis bawang, tomat, cabai kecil sedikit. Nah itu lalu praktis. Ngapain mau cari ikan, aduh susah sekali saya masak ikan. Kebanyakan ikan tadi di kulkas, tapi aduh repot sekali. Begitulah kalau kita tidak ada istri di rumah, berantakan. Itu berantakan. Nah ini biar berantakan ya. Astaga.
berantakan. Nah, harusnya ini berada di dalam kulkas. Dia ada di sini. Begitulah ceritanya. Nah, udah matang kan? Udah harumnya. Nah, sekarang harus dimasukkan ke tradisional aja lah. Kita hidupkan dulu kan di dalam di kebun. Lahir dari anak petani, ngapain kita? Nah, kita sudah terbiasa dengan begini-gini. Kan? Praktis kan? Udah selesai sudah. Dimatikan. Oke. Siap-siap pergi makan. Itu kalau laki-laki itu cepat, kalau masak itu cepat. Kalau perempuan itu aduh lama sekali. Bawang saja itu diiris-iris lama lagi. Ngapain iris-iris? Langsung saja sikat. Nanti kan pada hancur juga. Nah, inilah dia. Makanan enak. Kau api enggak? Ambil piring. Ya, di rumah ini ada adik saya kasih yang sakit seharus saya. Ya, tapi udah sehat. Nah, ini kan. Ini praktis. Satu kaleng ikan kaleng. Nah, siap saji. Apa